Shalom, selamat pagi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini sama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah benih firman Tuhan yang kita renungkan bersama di pagi ini itu menuntun jalan setiap kita dan mengubahkan hidup kita. Bapak Ibu semua, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pagi ini saya beri tema dengan tema Talita Kum, hai anak bangunlah. Kita baca dalam Markus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-41. Di situ dikatakan, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah. Ini tentang Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang anak perempuan pendarahan. Kita lihat kata Talita kum ini yang berarti hai anak bangunlah. Bacaan firman Tuhan hari ini saat Tuhan Yesus membangkitkan seorang anak perempuan kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Talita kum adalah alih aksara dari bahasa Aramik yang dapat diartikan sebagai ajakan untuk bangkit kembali. Talita kum dapat diartikan adalah sebuah wake up call daripada Tuhan kepada kita ketika iman kita sedang tertidur. Mungkin akibat dari kondisi kita yang sedang tidak baik-baik, entah itu tentang kesehatan kita atau ekonomi, hubungan dengan pasangan, dengan keluarga, ataupun masalah-masalah lainnya. Saat itu ketika kita dalam iman yang tertidur, Tuhan pasti berkata bagi kita, Talita kum, wake up call berkali-kali oleh Tuhan kepada kita ketika kita sedang terpuruk, ketika kita sedang lemah dalam iman. Dan wake up call berkali-kali juga dialami oleh pendiri merek cookies terkenal, yaitu famous Amos, yaitu Wali Amos. Dia adalah seorang yang berasal dari Florida. Ibunya ini seorang asisten rumah tangga dan ayahnya seorang pekerja kasar di sebuah pabrik gas. Amos dia tumbuh dalam lingkungan yang miskin. Saat dia berusia 12 tahun, orang tuanya itu bercerai dan dia harus pindah untuk tinggal dengan tantenya, dengan bibinya di New York. Kesulitan kerap kali dia mengalami dalam hidupnya, tetapi Amos ini tidak pernah menyalahkan keadaan. Dia berketetapan untuk menjadi pribadi yang berguna, dan dia menjadikan dirinya itu menjadi apa yang dia alami, kegagalan, segala hal-hal yang tidak nyaman itu membuat dia bangkit. Dan mari kita belajar dari seorang Amos ini. Pada saat akhirnya Amos ini dia memilih untuk menjadi tentara militer di Amerika, bekerja di Sackville Airfield, dan dia pernah juga bekerja di Williams Morris Talent Agency dan di bidang musik. Dan pada akhirnya Amos ini dia berhasil menciptakan cookies coklat yang enak. Dan dia dapatkan resep itu dari dia punya tante, dari bibinya. Dan dia bertekad untuk apa? Untuk membuka toko kue dan diberi nama Famous Amos dengan pinjaman $25.000 yang dia pinjam dari teman-temannya. Ketika Amos ini telah terkenal dan dia menjadi sukses dan terkenal di Amerika Serikat, perusahaannya berkali-kali bangkrut, dituntut dan diberganti nama dan lain sebagainya. Hal-hal yang tidak baik dia alami, hal-hal yang sukar dia alami. Dan pada tahun 2019 Amos Wali ini mendapat julukan Raja Kue karena ia selalu berhasil bangkit dari keterpurukannya dalam bisnis kue. Amos Wali ini dia pernah berkata bahwa dia berterima kasih kepada Tuhan untuk semua pengalaman yang baik dan buruk. Lewat kisah Amos ini, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita menyadari bahwa jatuh bangun dalam kehidupan itu adalah hal yang biasa. Justru itu merupakan wake up call bagi kita untuk apa? Kita bangun dan menjadi lebih baik lagi dan lagi. Tetaplah mari kita beriman kepada Tuhan dan senantiasa kita mengarahkan diri kita dipimpin oleh Tuhan, sehingga ketika kita datang kepada Tuhan, sebesar apapun masalah kita, seburuk apapun masa lalu ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan membangkitkan iman kita. Tuhan akan membuat kita menjadi lebih baik daripada hari kemarin.
dan kehidupan yang Dia janjikan itu dinyatakan bagi setiap kita. Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima berbagai wake up call dari Tuhan. Kita harus bangun dan bangkit dari kesedihan, dari kekecewaan, dari segala sakit hati dan keputusasaan yang kita alami. Dan mari kita menjadi manusia yang lebih baik, dan mari kita meraih berkat Tuhan dan janji Tuhan dengan luar biasa. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Seorang Amos ini aja, dia berjalan dengan hal-hal yang tidak mengenakan, tapi dia mau belajar, dia mau bangkit, dia percaya bahwa baik buruk yang dia alami itu Tuhan pakai itu semua untuk mendatangkan kebaikan. Mari sama-sama kita mau terus belajar untuk tetapkan hati kita berjalan dengan Tuhan. Ketika Tuhan kasih wake up call dalam kehidupan kita, itu berarti ada sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Kiranya firman Tuhan ini membuka mata rohani kita, dan kita mau terus mengerahkan pandangan kita kepada Tuhan, dan terus berharap kepada janji Tuhan yang selalu dinyatakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.